Orang Rusia terkenal dengan kecintaan mereka yang tahan lama terhadap vodka, gairah mendalam terhadap teh, dan pernah mencetak rekor dunia dengan satu keluarga yang memiliki 67 anak. Mereka juga dikenal dengan kebiasaan-kebiasaan unik, seperti menceburkan diri ke lubang es yang membeku atau pria yang dikenai pajak hanya karena mengenakan janggut. Membentang di dua benua, Asia dan Eropa, Rusia berdiri sebagai negara yang didefinisikan oleh wilayahnya yang sangat luas serta keanehan-keanehan yang mencolok. Dalam dokumenter ini, kita akan mengungkap 25 fakta paling aneh dan paling menarik tentang negara terbesar di bumi. Hal-hal yang mungkin lebih suka tidak pernah Anda lihat. Nomor 25. Alaska. Dahulu pernah menjadi milik Rusia. Banyak dari Anda mengenal Alaska, tetapi tahukah Anda bahwa wilayah ini dulunya adalah tanah Rusia? Kekaisaran Rusia yang luas dan kuat pernah membentang ke arah barat hingga wilayah yang kini menjadi Amerika Serikat, jauh sebelum bangsa Inggris tiba. Pada abad ke-19, Alaska berkembang sebagai pusat perdagangan utama Rusia. Kemudian, pada tanggal 30 Maret 1876, Rusia menjual Alaska kepada Amerika Serikat dengan harga yang tergolong murah, yaitu $7,2 juta, setara dengan sekitar $4,74 per kilometer persegi. Nilai tersebut kira-kira setara dengan $118 juta pada masa sekarang. Meski saat itu diejek oleh Kongres dan pers sebagai kebodohan Seward, kesepakatan ini kemudian terbukti menjadi salah satu investasi terbesar Amerika. Kaya akan emas dan mineral, Alaska menghasilkan keuntungan yang luar biasa, melipat gandakan hasil Amerika Serikat hingga 100 kali lipat dalam waktu 50 tahun. Saat ini Alaska berdiri sebagai negara bagian terbesar di Amerika Serikat berdasarkan luas daratan, namun dengan kepadatan penduduk terendah. Nomor 24. Jangan main-main dengan beruang Rusia. Diperkirakan ada sekitar 200.000 beruang coklat di seluruh dunia, dan Rusia saja menjadi rumah bagi sekitar 120.000 di antaranya, populasi terbesar di dunia. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat memiliki sekitar 32.500, sementara Kanada sekitar 21.750. Tidak ada negara lain yang mendekati jumlah Rusia. Menurut RBTH, cagar alam Yuzhno-Kamchatsky di selatan Kamchatka memiliki kepadatan beruang coklat tertinggi di planet ini, dengan sekitar 2.000 ekor yang hidup di area yang relatif kecil. Namun, jika Anda suatu hari berkunjung ke Rusia dan kebetulan bertemu salah satunya, jangan pernah menganggap remeh. Meski terlihat tenang, beruang-beruang ini sangat berbahaya dan bisa berubah agresif dalam sekejap. Nomor 23. Pipa minyak 6 kali keliling bumi. Rusia memiliki cadangan gas alam terbesar di dunia. Dan untuk mengangkut sumber daya yang sangat besar ini, negara tersebut mengandalkan sistem pipa raksasa sepanjang 259.913 km. Sebagai perbandingan, keliling bumi hanya sekitar 40.075 km. Dengan kata lain, jaringan pipa gas Rusia cukup panjang untuk mengelingi sebanyak 6 kali. Nomor 22. Orang Rusia sangat percaya takhayul. Meskipun dikenal sangat ramah, fakta menarik lain tentang Rusia adalah bahwa masyarakatnya sangat menjunjung tradisi dan memiliki tingkat kepercayaan takhayul yang tinggi. Salah satu kepercayaan paling umum berkaitan dengan pemberian bunga. Orang Rusia bersikeras bahwa bunga harus diberikan dalam jumlah ganjil, karena jumlah genap hanya diperuntukkan bagi pemakaman. Jika Anda memberikan bunga dalam jumlah genap, mereka akan dengan sopan menolaknya. Selain itu, orang Rusia percaya bahwa Anda tidak boleh mengenakan pakaian secara terbalik, karena hal tersebut dianggap akan membawa pukulan atau kecelakaan saat Anda keluar rumah. Mereka juga memiliki kebiasaan mengelus kepala anjing dengan tangan kiri, karena diyakini membawa perlindungan dan keberuntungan. Agar keinginan terkabul, banyak orang melemparkan koin ke dalam sepatu patung Petra Agung. Ada pula takhayul yang bahkan menentukan lokasi pembangunan rumah. Mereka percaya bahwa orang pertama yang masuk ke rumah baru akan menjadi orang pertama yang meninggal, sehingga mereka selalu membiarkan seekor kucing masuk terlebih dahulu. Dan jika kucing itu menolak masuk, seluruh rumah akan dibongkar dan dibangun kembali. Bagaimana pendapat Anda tentang takhayul-takhayul Rusia yang sudah berusia ratusan tahun ini? Tulis komentar di bawah dan bagikan pandangan Anda. Nomor 21. Penampakan aneh tambang Mir di Rusia. Di wilayah terpencil Siberia terletak tambang berlian Mir, sebuah lokasi yang pernah memasok berlian dalam jumlah besar yang sangat penting bagi pembangunan Uni Soviet. Berada di kota Mirny, tambang alami ini memiliki kedalaman 525 meter dan diameter 1.600 meter.
Pada masa puncak produksinya, tambang ini menghasilkan lebih dari 10 juta karat berlian setiap tahun. Sekitar 20% di antaranya merupakan batu berkualitas permata. Yang paling mencengangkan adalah bagaimana kota kecil di sekitarnya tampak sangat mungil di samping kawah raksasa ini. Tambang Mir menempati peringkat sebagai lubang terbesar kedua di permukaan bumi, dan daya hisap di mulut tambang ini begitu kuat hingga bahkan dapat menarik helikopter. Inilah Armstrongers dan membuat ini terlihat jelas tanpa. Nomor 20. Berenang di lubang es. Tradisi ini mungkin terlihat sangat mengerikan bagi orang asing, namun di Rusia hal ini merupakan ritual yang sepenuhnya normal. Setiap tahun, pada tanggal 19 Januari, masyarakat Rusia merayakan sebuah festival luar biasa yang tidak semua orang berani mengikutinya, menyelam ke dalam lubang es yang membeku. Ribuan orang menceburkan diri ke air yang sangat dingin dengan keyakinan bahwa ritual ini dapat membersihkan jiwa dan membawa kesehatan yang baik untuk tahun yang akan datang. Pada saat yang sama, banyak orang lainnya mengikuti ritual ini hanya untuk menentang diri sendiri dan membuktikan kekuatan mereka. Karena sebagian besar sungai dan danau membeku sepenuhnya selama musim dingin, pihak berwenang mengebor lubang-lubang besar di permukaan es agar para peserta dapat menyelam dengan aman, selalu di bawah pengawasan tim penyelamat yang terlatih. Apakah kamu berani melompat ke air sedingin es ini demi mandi pembersih jiwa? Tinggalkan komentar dan bagikan pendapatmu di bawah ini. Nomor 19. Rubah adalah hewan peliharaan yang populer di Rusia. Pada tahun 1959, ilmuwan Soviet Dmitry Belyaev dan Lyudmila Trut memulai sebuah eksperimen revolusioner di Pusat Penelitian Akademgorodok dekat Novosibirsk. Misi mereka adalah menemukan cara untuk membuat rubah menjadi patuh dan setia, mirip seperti anjing. Dr. Belyaev memelopori konsep pembiakan rubah perak sebagai hewan peliharaan rumahan karena banyaknya sifat yang menyerupai anjing. Sejak tahun 1959 hingga saat ini, para ilmuwan Rusia terus melanjutkan penelitian luar biasa ini, dan Institut Sitologi dan Genetika masih mengakui rubah-rubah ini sebagai hewan yang telah didomestikasi. Menurutmu, bukankah rubah-rubah ini terlihat sangat menggemaskan? Nomor 18. Danau Karachay, danau kematian paling berbahaya di dunia. Apakah menurutmu pemandangan danau ini indah seperti sebuah lukisan? Tulis komentar di bawah dan bagikan pendapatmu tentang tampilannya. Namun di balik keindahannya, hanya sedikit orang yang menyadari bahwa Danau Karachay yang tampak memesona di Rusia ini adalah danau kematian yang mampu membunuh siapapun yang berada di sekitarnya lebih dari 5 menit. Permukaan airnya yang berwarna biru tua terlihat tenang dan mengundang, tetapi di baliknya tersembunyi bahaya yang tak terbayangkan. Terletak di wilayah Chelyabinsk bagian barat daya, Danau Karachay berada di dalam kawasan Mayak Production Association, salah satu fasilitas nuklir terbesar di dunia yang terkenal karena kebocoran radioaktif berskala besar. Menurut laporan dari World Watch Institute di Washington, D.C., danau ini secara resmi diklasifikasikan sebagai badan air paling tercemar di bumi. Tingkat radiasi yang tercatat di sini mencapai 144 heksabecquerel. Hampir setara dengan total material radioaktif yang tersebar di sebagian besar Eropa bertahun-tahun setelah bencana Chernobyl. Karena alasan ini, para ahli berulang kali memperingatkan masyarakat untuk tidak pernah mendekati danau tersebut guna menghindari kematian yang lambat dan menyakitkan. Sebagai tanggapan, pihak berwenang setempat akhirnya menutup danau ini sepenuhnya, mengubah Karachay menjadi peti mati berlapis beton untuk mengurung warisan mematikannya. Nomor 17. Rata-rata orang Rusia mengonsumsi lebih dari 18 liter alkohol per tahun. Apakah ada di sini yang suka minum vodka? Bagikan pendapatmu di kolom komentar, karena orang Rusia dikenal memiliki kecintaan yang mendalam terhadap alkohol, terutama vodka. Kata vodka berasal dari kata Rusia voda yang berarti air. Setiap kali Rusia disebut, vodka hampir selalu langsung terlintas di pikiran, karena orang Rusia memperlakukannya seolah-olah itu adalah air. Mungkin itulah sebabnya 25% dari populasi Rusia meninggal sebelum usia 55 tahun, sementara kematian akibat alkohol di Amerika Serikat hanya sekitar 1%. Menurut penelitian, rata-rata orang Rusia mengonsumsi lebih dari 18 liter alkohol setiap tahun. Pada masa inflasi ekonomi, beberapa sekolah bahkan memutuskan untuk membayar guru dengan botol-botol vodka. Penting untuk dicatat bahwa angka ini merupakan rata-rata. Ada orang yang minum lebih sedikit, sementara yang lain mengonsumsi jauh lebih dari 18 liter per tahun.
Tingkat konsumsi ini mencapai 2 kali lipat dari jumlah yang dianggap aman oleh para dokter. Dan orang Rusia tidak hanya menggemari vodka, mereka juga memiliki apresiasi yang kuat terhadap bir. Menariknya, sebelum tahun 2013, bir bahkan tidak dianggap sebagai minuman beralkohol di Rusia. Setiap orang Rusia mengonsumsi bir dalam jumlah yang cukup besar setiap hari, dan diperkirakan lebih dari 500.000 orang meninggal setiap tahun akibat penyakit yang berkaitan dengan alkohol. Nomor 16. Rusia memiliki hingga 9 zona waktu. Rusia adalah negara terbesar di bumi, mencakup sekitar 1,9% dari permukaan daratan planet ini dan menjadi rumah bagi lebih dari 145 juta penduduk yang tersebar di wilayahnya yang sangat luas. Bahkan dengan luas wilayah mencapai 17 juta kilometer persegi, Rusia begitu besar hingga sering dikatakan lebih luas daripada sebuah planet. Luas permukaan padat Saturnus diperkirakan hanya sekitar 16 juta kilometer persegi. Dikenal sebagai negara terluas di dunia yang membentang di Eropa dan Asia, Rusia mencakup 9 zona waktu yang sangat memengaruhi aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-harinya. Sebelumnya, negara ini memiliki 11 zona waktu, namun pada tahun 2010 jumlah tersebut dikurangi menjadi 9 untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi di seluruh negeri. Bahkan setelah perubahan ini, Rusia tetap memegang rekor sebagai negara dengan jumlah zona waktu terbanyak di dunia. Nomor 15. Rusia memiliki jalur kereta api terpanjang di dunia. Jalur kereta api Trans-Siberia di Rusia adalah jalur kereta api berkesinambungan terpanjang di bumi, membentang sepanjang 9.289 km dari ujung ke ujung. Anda bisa menjelajahi negara ini dengan kereta, dan Trans-Siberia menawarkan cara sempurna untuk benar-benar merasakannya. Setiap tahun, jaringan kereta api Rusia mengangkut sekitar 108 miliar penumpang, serta antara 1 hingga 2 miliar ton kargo. Angka yang sungguh menakjubkan, bukan? Jalur ini juga terhubung dengan cabang yang menjangkau Mongolia dan Tiongkok, sehingga memungkinkan perjalanan dengan kereta dari Moskow hingga Beijing. Sistem perkereta-apian yang sangat luas dan maju ini menjadi tulang punggung infrastruktur transportasi Rusia, memberikan manfaat besar bagi negara tersebut. Salah satu keunggulan utama dari jaringan kereta dan metro yang padat ini adalah kemudahan bagi penduduk maupun wisatawan untuk bepergian ke hampir seluruh penjuru negeri. Selalu ada kereta menuju hampir kemanapun Anda ingin pergi. Nomor 14. Pria berjanggut pernah dikenai pajak. Ada banyak pajak unik di dunia. Apakah Anda tahu salah satunya? Tulis di kolom komentar dan bagikan. Sebelum Peter Agung berkuasa pada abad ke-16, Rusia memiliki kebijakan aneh yang dikenal sebagai pajak janggut. Setiap pria yang memilih memelihara janggut pada masa itu diwajibkan membayar sejumlah biaya. Peter Agung memperkenalkan gagasan ini setelah melakukan perjalanan ke Eropa, di mana ia melihat bahwa sebagian besar negara maju lebih menyukai penampilan bersih tanpa janggut. Demi membuat rakyatnya tampak lebih modern dan berkelas, ia memutuskan untuk mengenakan pajak bagi mereka yang tetap berjanggut. Untuk menegakkan aturan tersebut, Sang Tsar bahkan memberi wewenang kepada polisi untuk mencukur paksa pria yang menolak membayar pajak. Nomor 13. Kucing adalah penjaga museum. Di Saint Petersburg, museum terbesar Rusia, Hermitage, mempekerjakan sekitar 70 kucing sebagai staf resmi. Tugas mereka adalah melindungi karya seni yang tak ternilai dari kerusakan akibat tikus. Hermitage bahkan menerbitkan siaran pers khusus untuk para kucingnya, dan 3 pegawai ditugaskan khusus untuk merawat mereka. Para penjaga berbulu ini tinggal di ruang bawah tanah museum, meskipun pada musim panas, mereka sering terlihat berjalan santai di sepanjang tepi sungai dan alun-alun terdekat. Pada masa lalu, mereka bebas berkeliaran di ruang pameran. Selama beberapa generasi, kucing-kucing Hermitage telah menjaga museum dari serangan pengerat dan sangat disayangi oleh para staf. Setiap kucing bahkan memiliki paspor sendiri dengan foto dan menerima gaji rutin. Apakah Anda ingin mengunjungi museum ini untuk bertemu mereka? Tulis pendapat Anda di bawah. Dan inilah fakta menarik. Salah satu kucing Hermitage bernama Achilles menjadi terkenal di seluruh dunia karena kemampuannya memprediksi hasil pertandingan sepak bola. Reputasinya sebagai peramal berbulu dimulai pada 2017 saat Piala Konfederasi KF dan berlanjut pada Piala Dunia FIFA 2018 di Rusia ketika ia dengan tepat memilih tim pemenang dalam 4 pertandingan dengan memilih di antara 2 mangkuk makanan yang masing-masing dihiasi bendera negara peserta. Nomor 12. Orang Rusia adalah peminum teh. Apakah ada di antara Anda yang gemar minum teh?
Tulis di kolom komentar dan ceritakan mengapa Anda sebaiknya datang ke Rusia untuk merasakan budaya teh di sini. Orang Rusia minum teh panas dalam jumlah yang mengesankan, seringkali menghabiskan antara 5 hingga 10 cangkir per hari. Secara tradisional, mereka menyukai teh hitam dengan gula, meskipun kini banyak juga yang menikmati teh hijau atau meminumnya tanpa manis. Saat berkumpul bersama teman, sudah menjadi kebiasaan untuk membeli kudapan manis sebagai pendamping teh, sebuah ritual yang hampir sakral dan terasa sangat menghangatkan, terutama di musim dingin Rusia yang dingin. Tentu saja, vodka juga memiliki tempat istimewa dalam budaya Rusia dan tetap menjadi salah satu minuman beralkohol paling populer di dunia. Namanya berasal dari kata Rusia voda, yang berarti air. Sementara itu, untuk bir, hingga tahun 2013, minuman ini bahkan belum diklasifikasikan sebagai minuman beralkohol di Rusia. Orang Rusia mengonsumsi alkohol kira-kira 2 kali lebih banyak dibandingkan orang Amerika. Rata-rata setiap orang Rusia minum sekitar 6,3 gelas per minggu, dibandingkan 3,3 gelas pada orang Amerika. Menurut Anda, adakah negara yang penduduknya minum lebih banyak daripada Rusia? Semper Best. Nomor 11. Manusia pertama di luar angkasa adalah orang Rusia. Kehormatan ini diraih oleh Yuri Gagarin, seorang pilot dan kosmonot Soviet yang menjadi manusia pertama dalam sejarah yang berhasil melakukan penerbangan luar angkasa pada tanggal 12 April 1961 dengan wahana antariksa Vostok 1. Ia menghabiskan 108 menit mengorbit bumi sebelum mendarat dengan selamat di Kazakhstan. Perjalanan Gagarin merupakan kemenangan besar bagi program antariksa Soviet dan menjadikannya ikon dunia. Surat kabar di seluruh penjuru dunia memuat biografinya dan merayakan detail penerbangannya. Hingga kini, masyarakat Rusia tetap sangat bangga terhadap pencapaian Uni Soviet dalam penjelajahan antariksa. Hampir setiap kota memiliki museum antariksa sendiri, dan tak terhitung jumlah jalan yang menyandang nama Yuri Gagarin. Bahkan sampai hari ini, Rusia terus menjadi salah satu negara terdepan di dunia dalam teknologi dirgantara. Di Stasiun Luar Angkasa Internasional terdapat 2 bahasa resmi yang diakui, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Rusia. Nomor 10. Sistem metro tersibuk di dunia. Setiap hari, hampir 9 juta orang menggunakan metro Moskow. Lebih banyak daripada gabungan jumlah penumpang kereta bawah tanah London dan New York. Metro Moskow juga mencatat jumlah penumpang tahunan tertinggi di dunia, dengan 3,2 miliar pelancong yang melintasi 12 jalur dan 172 stasiun yang saling terhubung. Lebih dari sekadar sarana transportasi vital, metro ini berdiri sebagai salah satu mahakarya arsitektur terbesar Rusia. Para arsitek dan seniman terbaik di negara ini ikut serta dalam merancang dan menghiasi aula-aula bawah tanahnya yang megah, mengubahnya menjadi karya seni sejati. Apakah gambar-gambar metro Moskow terlihat semenarik itu bagi Anda, seperti halnya bagi jutaan pengunjung lainnya? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Nomor 9. Rusia memiliki ketidakseimbangan gender yang besar. Ketimpangan gender yang menguntungkan perempuan di Rusia diperkirakan akan bertahan selama beberapa dekade dan menunjukkan sedikit tanda perbaikan. Fenomena ini terlihat jelas dari fakta bahwa jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki sekitar 11 juta orang. Secara spesifik, pada tahun 2019, untuk setiap 1 juta laki-laki Rusia, terdapat 1,154 juta perempuan. Dan para ahli memprediksi angka ini akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Pada tahun 2021, proporsinya mencapai 121 perempuan berusia di atas 18 tahun untuk setiap 100 laki-laki dengan usia yang sama. Menurut para pakar demografi, kesenjangan ini sebagian besar disebabkan oleh tingginya angka kematian di kalangan laki-laki Rusia. Situasi memburuk pada tahun 2022 ketika hampir 10% tenaga kerja, banyak di antaranya adalah pria muda, meninggalkan negara tersebut, sehingga memperdalam ketimpangan. Menariknya, pada usia 60 tahun, untuk setiap 1 laki-laki Rusia terdapat hingga 2 perempuan. Harapan hidup rata-rata laki-laki Rusia hanya 63 tahun, lebih rendah dibandingkan laki-laki di Korea Utara atau Irak. Sementara bagi perempuan mencapai 75 tahun. Nomor 8. Desa Oymyakon di Siberia Timur dikenal sebagai tempat berpenghuni terdingin di bumi. Namanya berarti air yang tidak membeku, merujuk pada mata air panas di dekatnya. Awalnya, wilayah ini merupakan tempat singgah para penggembala rusa kutub yang membawa hewan mereka ke sana untuk minum. Pada tanggal 6 Februari tahun 1933,
stasiun cuaca setempat mencatat suhu minus 67,7 derajat Celcius, sementara rekor yang lebih rendah lagi terdokumentasi pada tahun 1938, yaitu minus 77,8 derajat. Suhu rata-rata pada bulan Desember dan Januari berada di sekitar minus 50 derajat Celcius. Selama musim dingin, matahari hanya bersinar kurang lebih 3 jam sehari dan salju menutupi segala yang terlihat. Namun kehidupan tetap berjalan seperti biasa di lingkungan ekstrem ini. Jumlah penduduk desa ini kecil, sekitar 500 jiwa. Legenda setempat mengatakan bahwa jika Anda berdiri di luar selama 5 menit, bulu mata Anda bisa membeku sepenuhnya. Meski dinginnya luar biasa, penduduk Oymyakon konon termasuk orang-orang dengan umur terpanjang di dunia, berkat dua faktor utama, udara yang bersih dan air yang murni, serta pola makan alami yang sehat. Nomor 7. Rekor dunia dalam kelahiran. Menurut Anda, mungkinkah satu perempuan melahirkan 67 anak? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar, karena meskipun terdengar sulit dipercaya, hal ini benar-benar terjadi. Pada abad ke-18, seorang perempuan Rusia bernama Valentina Vasilyeva, seorang petani dari provinsi Shuya, melahirkan 16 pasang anak kembar, 7 set anak kembar 3 dan 4 set anak kembar 4. Secara total, ia memiliki 69 anak selama 40 tahun, semuanya dengan suami yang sama, Fyodor Vasilyev. Yang luar biasa, setelah Valentina meninggal dunia, Fyodor kemudian memiliki 18 anak lagi bersama istri keduanya. Secara keseluruhan, ia menjadi ayah dari 87 anak. 82 diantaranya bertahan hidup dan menikmati kesehatan yang baik. Pasangan ini hidup pada masa kekaisaran Rusia di bawah sistem feodal lama, dan Valentina berasal dari kalangan petani. Kehidupan para petani Rusia saat itu sangat keras. Itulah sebabnya, banyak keluarga berusaha memiliki sebanyak mungkin anak, karena mereka percaya bahwa lebih banyak anak berarti lebih banyak tenaga kerja dan peluang hidup yang lebih besar. Nomor 6. Orang Rusia menyewa ambulans untuk bergerak cepat. Ada fakta menarik yang menunjukkan betapa eksentriknya sebagian orang Rusia. Mereka sering melakukan hal-hal yang membuat dunia terdiam keheranan. Sebagai contoh, pada tahun 1908, tim Olimpiade Rusia tiba di London terlambat 12 hari dan sepenuhnya melewatkan ajang tersebut. Alasannya sederhana. Rusia saat itu belum mengadopsi kalender barat dan masih menggunakan sistem Julian lama untuk menyusun jadwal mereka. Bahkan hingga kini, sekitar sepertiga orang Rusia masih percaya bahwa matahari mengelilingi bumi. Sementara itu, di Rusia modern, banyak individu kaya dan gemar pamer menemukan cara unik lain untuk menonjol. Mereka menyewa ambulans palsu agar bisa melaju lebih cepat dan melewati lampu lalu lintas. Kendaraan ini dilengkapi interior mewah dan sirene yang nyaring, memberi mereka prioritas tertinggi di jalan raya, dan memungkinkan para penumpangnya, kebanyakan pengusaha kaya, bergerak cepat menembus kemacetan, di mana mobil biasa bisa terjebak selama berjam-jam. Nomor 5. Hari Nasional Konsepsi. Di Rusia, ada sebuah hari libur yang dikenal sebagai Hari Konsepsi atau Hari Natalitas. Perayaan ini diadakan setiap tahun pada tanggal 12 September dan sangat populer di wilayah Ulyanovsk, tempat kelahiran Lenin. Pada hari ini, para pekerja Rusia diberi waktu libur untuk beristirahat dan untuk mengandung anak. Inisiatif ini terbukti efektif, karena angka kelahiran negara tersebut selalu melonjak pada bulan Juni, sekitar 9 bulan kemudian. Gagasan unik ini diperkenalkan oleh Sergei Morozov, gubernur Oblast Ulyanovsk, wilayah yang sama di mana Vladimir Putin dilahirkan. Morozov meluncurkan hari libur ini untuk membantu mengatasi penurunan jumlah penduduk yang memengaruhi daerah tersebut. Menurut rencananya, pasangan yang melahirkan sekitar tanggal 12 Juni, Hari Nasional Rusia, akan menerima hadiah berharga seperti mobil, lemari es, uang tunai, dan berbagai penghargaan lainnya sebagai insentif untuk berkontribusi pada pertumbuhan negara. Nomor 4. Orang Rusia sering menggantung karpet di dinding. Tradisi ini berasal dari masa ketika rumah-rumah di Rusia memiliki dinding yang sangat tipis, sehingga suara dari rumah tetangga mudah terdengar. Untuk mengurangi kebisingan dan menjaga privasi, masyarakat Rusia mulai menggantung karpet di dinding agar dapat menyerap suara dan mencegah gangguan. Kebiasaan ini juga dipengaruhi oleh budaya Kaukasus dan Uzbekistan, di mana permadani hias memiliki nilai budaya yang sangat tinggi. Menariknya, praktik ini masih umum dijumpai hingga sekarang di banyak rumah tangga Rusia, baik karena kehangatannya maupun pesona nostalgia yang ditawarkannya. Nomor 3. Bahasa Rusia bukan satu-satunya bahasa yang digunakan. Luasnya wilayah Rusia menjadikannya negara dengan keragaman bahasa yang luar biasa.
Selain bahasa Rusia, terdapat 35 bahasa resmi regional yang diakui di seluruh wilayahnya yang sangat luas. Banyak orang Rusia sendiri merasa terkejut saat mengetahui fakta ini. Meskipun bahasa Rusia tetap menjadi bahasa yang paling banyak digunakan. Menurut Kementerian Sains dan Pendidikan Tinggi, setidaknya 270 bahasa dan dialek digunakan di seluruh negeri. Entah angka tersebut sepenuhnya akurat atau tidak, kenyataannya banyak bahasa hidup berdampingan di Rusia. Bahasa-bahasa ini mencakup bahasa asing seperti Jerman dan Inggris, serta bahasa asli seperti Tatar, Chuvash, Karelian, dan Chechen. Beberapa di antaranya seperti Botlik dan Godoberi dianggap terancam punah. Yang paling langka, tersami, dituturkan oleh orang isengage semenjam kola. Nomor 2. Rusia memiliki banyak ruang hijau dan air yang bersih. Tahukah kamu bahwa 1/5 dari seluruh pohon di dunia berada di Rusia? Jumlah ini mencapai sekitar 643 miliar pohon, jumlah vegetasi terbesar yang dimiliki oleh negara manapun. Sekitar 45% wilayah Rusia tertutup oleh kehijauan. Sebagian besar terkonsentrasi di hutan-hutan utara yang dikenal sebagai taiga. Kawasan hutan yang sangat luas ini, yang dulunya terkubur di bawah lapisan es tebal, kini menjadi rumah bagi banyak spesies tangguh, termasuk harimau Siberia, babi hutan, elang, dan burung hantu. Sayangnya, hutan-hutan ini terancam oleh penebangan liar dan kebakaran hutan yang sering terjadi, sehingga mendorong banyak organisasi untuk bekerja tanpa lelah demi melindunginya. Rusia juga memiliki cadangan air tawar yang sangat besar. Jauh di Siberia terdapat Danau Baikal, danau terdalam di dunia, yang menyimpan sekitar 20% dari seluruh air tawar di bumi. Pada musim dingin, permukaannya membeku sepenuhnya, sehingga kendaraan dapat melintas di atas esnya yang bening seperti kristal. Nomor 1. Boneka Matryoshka berasal dari Jepang. Apakah kamu mengenal boneka Rusia yang terkenal ini? Tulis di kolom komentar dan ceritakan apakah kamu menyukainya atau tidak. Kebanyakan orang percaya bahwa boneka Matryoshka, simbol Rusia, berasal dari negara itu sendiri, tetapi di baliknya tersimpan kisah yang sangat menarik. Boneka kayu ikonik ini sebenarnya memiliki akar dari Jepang. Menurut legenda, seniman Rusia Sergei Malyutin saat sedang merancang desain mainan kayu, menerima sebuah boneka Daruma dari Jepang sebagai hadiah. Di dalamnya terdapat figur-figur yang lebih kecil, tersusun satu di dalam yang lain, dan konsep inilah yang menginspirasinya. Set Matryoshka pertama yang terdiri dari 8 boneka dengan ukuran yang semakin mengecil, dibuat pada tahun 1890-an oleh pemahat kayu ahli Vasilis Vyostotskin berdasarkan sketsa Malyutin. Dan dengan itu, kita telah menjelajahi 25 keunikan paling aneh tentang Rusia. Fakta mana yang paling mengejutkanmu? Apakah kamu pernah mengunjungi Rusia sendiri? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.